Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para sahabat-sahabat Ciraden, dimanapun kalian berada, yang pasti pada siang menjelang kesempatan ini tidak ada lain sahabat-sahabat ya, karena Ciraden di sini mendapatkan informasi secara dalam jelas dan tidak bisa yang namanya dikatakan sanksikan lagi. Makanya Ciraden akhirnya turun gunung nih ya, turun gunung, karena kalau kepastian apa yang disampaikan baik secara live yang ditayangkan di channel Bangga Lampung itu setelah saya telusuri dan saya jajaki, di mana para gombolan-gombolan preman-preman ini memang di suatu perjalanan setelah saya telusuri bahwasanya yang namanya Wak Jaber ini mempengaruhi daripada seluruh preman-preman besar. Kalau keterangan yang saya dapat gitu ya. Makanya sini saya sudah melacak keberadaan tempat di mana mereka ini, artinya di situ bersembunyi ya, boleh dikatakan tempat yang mereka akan lakukan. Saya sudah tahu tempat-tempatnya. Ya mudah-mudahan nih sahabat, saya mungkin secepat mungkin, segera mungkin, sedikit banyaknya akan memastikan yang namanya perjalanan ini, di mana gerombolan-gerombolan Wak Jaber ini yang harus kita bahasanya luruskan ya. Kalaupun mereka bahasanya di situ masih ada etikat baik, ya itu memang kita harapkan. Adapun tidak, ya itu terserah daripada mereka. Karena segala sesuatu itu sahabat, setelah saya telusuri, ini posisi saya lagi jalan menuju ke tempat persembunyian ya, tempat mereka biasanya bertemu lah ya, boleh dikatakan di situ suatu wacana besar yang mereka lakukan. Karena saya yakin ya, bukannya kita mengecilkan, bahkan kita merendahkan daripada kejadian-kejadian yang selama ini kita alami. Bahkan nggak mungkin juga yang namanya secara dalam prediksi Bang itu tidak bakal meleset, karena penyampaian daripada Raymondo juga, karena berita-berita ini Raymondo ini sebenarnya hanya pengen jebak ya, pengen jebak. Jadi udah kelihatan sahabat ya, gelagat-gelagat yang dilakukan sama si Raymondo ini. Rupanya Raymondo ini sebatas mengelabui ya, emang karena susah sahabat ya. Kalau tadinya kita pengen, boleh katakan, berbuat baik, ketika berbuat baik itu bahasanya nggak mesti yang bahasanya mudah lah ya, nggak mesti mudah semudah mereka membalikkan telapak tangan. Jadi contoh nyata saja, ketika sudah jelas di situ yang namanya, sembari kita cerita ini sahabat ya, sudah jelas di situ namanya kelakuan Raymondo, sudah ada link jaringan. Jadi kalau sudah punya jaringan itu boleh dikatakan lingkaran mafia lah mereka ya. Jadi otak-otak mereka ini belum bisa bersih karena masih menanamkan sifat-sifat keserakahan. Inilah salah satu sahabat contoh manusia, ketika manusia tersebut tidak bisa menerima dengan kenyataan yang ada di situ, juga mereka susah untuk bisa
menempatkan yang namanya diri secara dalam apa yang mereka lakukan selama ini, sehingga sulit yang namanya benar-benar mereka seperti Raimundo sudah jelas di situ mengikrarkan kata-kata tobat, kata-kata sadar. Kenyataannya luar daripada yang kita harapkan. Tapi ya silahkan saja ya. Itu terserah mereka, terserah Raimundo mau bagaimana. Cuman saya nanti akan saya telusuri ya. Saya akan telusuri apakah Raimundo itu benar dan tidak. Dia itu sudah masuk lingkaran daripada Wak Jaber ini. Apa belum, saya belum tahu. Karena saya juga belum ketemu ya. Siapa tahu nanti saya kalau sudah ketemu, nanti saya bisa di situ untuk benar-benar memastikan artinya apa yang dilakukan sama Raimundo itu artinya jelas bukan rekayasa, artinya bukan. Tapi secara dalam apa yang saya kutip kedengaran yang disampaikan sama Bang Ray Lampung itu benar-benar apa ya, saya tergugah, akhirnya saya mau meluncur ke tempat yang namanya Bang Ray Lampung juga, pengen memastikan, karena saya juga sudah lama tidak ketemu, ya artinya jangan sampai perjalanan ke depan ini walaupun tantangan, ya termasuk tantangan ya bagi saya ya, artinya di situ di mana kejadian yang kami hadapi ini seperti kami menghadapi ya preman-preman yang dulu ya. Bahkan ini saya dengar cerita daripada apa yang disampaikan dari live yang ditayangkan di channel Bang Lampung itu ya sangat apa ya, membangkitkan jiwa saya terpanggil kan. Nah, karena mau tak mau saya hari ini ya sahabat ya harus jalan menelusuri yang namanya memastikan biasanya mereka tempat yang katanya mereka ini ada suatu perkumpulan lah ya. Suatu perkumpulan di mana tempat itu mungkin ya tempat mereka menyusun rencana strategi. Silakan saja ya. Mau rencana apapun, strategi bagaimanapun, yaitu terserah daripada yang mereka lakukan. Yang pasti segala sesuatu itu saya punya subscriber, bahkan saya mungkin akan memberikan suatu tayangan ke depan ini sama Bang Lampung ya supaya kami bisa benar-benar menghibur, artinya memberikan suatu tontonan video karena sudah lama juga kami tidak memberikan suatu tontonan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu cambuk ya awal pembukaan di tahun baru ini. Tadinya kami sampai berpikir itu sampai tidak sampai terjadi, santai ya, ibaratnya boleh dikatakan apa ya sahabat ya, santai itu begini artinya nggak mau cari artinya permasalahan. Tapi setelah kami telusuri rupanya perjalanan ini sangat luar biasa. Tapi nggak masalah, saya minta kepada sahabat-sahabat, minta doanya, saya akan jalan, kita telusuri di mana sebenarnya mereka bersembunyi ini, saya cari. Semoga dalam perjalanan saya tidak ada apa-apa ya. Yuk sahabat ikuti. Nah, jadi ya. Nah jadi udah saya katakan tadi sahabat, karena mereka ini benar-benar apa ya, licik. Saya takutnya begini ya,
bukan sebatas mereka ini, misi mereka ini cuma menghabisi Banggi saja, bahkan sahabat-sahabatnya termasuk Raden, bahkan yang lainnya. Saya yakin di sini mereka memang ada suatu yang diinginkan sangat-sangat besar ya, karena ada asumsi secara dalam perjalanan yang saya lihat ketika saya pegang daripada mereka ini boleh dikatakan mau apa yang selama ini belum pernah tercapai. Mereka ini masih ada ambisi pengen menguasai segala yang ada dimiliki Banggi Lampung. Tahu sendiri Banggi Lampung ya, sawah lebar ya, kebun lebar, semua tempat-tempat usahanya Banggi itu mau katanya mau dihabisi. Nah ini salah satu yang jadi PR besar, karena saya kan sebenarnya nggak mau sahabat ya, ketika saya menghadapi seperti sosok seorang boleh katakan preman ya, yang namanya Prabu, tahu sendiri. Jadi Prabu ini boleh dikatakan memang sangat licik ya, karena dia sedikit banyaknya sama Raimundo, sama siapa namanya Wak Jaber ini, saya yakin si Prabu ini kenal, tahu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sinilah yang namanya lingkaran tadi sahabat ya. Ketidakpuasan mereka yang selama ini mereka lakukan, itulah yang mereka inginkan, bagaimana berupaya sebisa mungkin. Mereka ini kan apa ya, boleh dikatakan merasa so hebat lah ya, nggak apa-apa lah ya, walaupun mereka katanya so hebat nggak masalah. Yang pasti kita akan menelusuri, karena mereka ini di tempat seperti inilah yang namanya selalu merajalela ya. Itulah ketemu mereka, walaupun mereka katanya bahasanya punya Wak Jaber ya, punya Raimundo, punya Janggar, punya siapa namanya Supeng, siapa lagi siapa itu nggak tahu. Saya katanya disebut-sebut itu saya Perdi. Nah, jadi mereka ini kambuh kembali. Saya memang curiga dengan adanya, mungkin ya, nggak perlu saya ceritakan terlalu dalam. Kalau secara dalam ini hanya tidak menyangkanya dengan perjalanan yang mereka lakukan ketika ada mereka mau yang namanya menguasai, mau nyerang Bangre itu apa. Ini mau tak mau ya, mau tak mau saya jalan. Saya pengen memastikan karena mendengar daripada live yang dijelaskan di channel Bangre kemarin malam itu, bahwasanya sudah jelas dan nyata bahwa gerombolan-gerombolan si preman ini benar-benar menginginkan Bangre supaya tumbang ya. Jangan mimpi ya, jangan mimpi. Yang pasti walaupun mereka punya niat seperti itu, ini saya kasih tahu pada sahabat-sahabat ya. Ya seperti saya lihat juga di channel-channel sahabat Raden seperti Bung Laga ya, begitu luar biasa ya, yang dilakukan Bung Laga, sehingga dia apa namanya mengelabui, menghasut, bahkan mendoktrin ya, secara dalam gendam, tipu muslihat sihir yang dilakukan sama Bung Laga juga luar biasa itu sahabat ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena mereka ini, saya yakin
Mungkin yang disebut-sebut kata Bang Lampung Wak Jaber ini termasuk ya preman besar lah ya. Nggak mungkin ibaratnya orang biasa. Makanya saya harus hati-hati juga, waspada. Kenapa? Ya mungkin saya belum pernah begitu kenal atau paham, tapi secara dalam jaringan mereka ini dulu-dulunya persembunyian mereka yang pernah Cik Raden temui, ya mereka ini benar-benar ada lingkaran. Jadi sesuai apa yang dikatakan Raimondo ketika pernah bertemu sama Cik Raden. Jadi Raimondo ini mengelabui kami, saya, ketika dia menyampaikan bahwasanya ada suatu penyerangan ke depan ini yang sangat dahsyat katanya, ya, lebih daripada bom nuklir, bom atom, ya. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Saya yakin Raimondo itu mungkin ketika ketemu sama saya, ya, bahasanya pengen baik, bahasanya pengen belajar, bahasanya pengen yang menunjukkan ya kehidupan yang ini ya. Kalau kita mah selalu apa ya, berkata nggak ada yang namanya nggak baik, selalu baik saja kita berkata, karena kita terima pun ya baik-baik saja. Adapun masalah Raimondo mau jahat lagi seperti Bung Laga mau jahat lagi, yaitu pribadi mereka ya, yaitu pribadi mereka. Kita pun nggak terlalu apa ya, memaksakan orang. Tapi kalau sebatas jalan, insya Allah ya, jalan inilah yang kami langsung sambungkan dengan kekuatan-kekuatan supaya ada titik terangnya, ya artinya untuk menuntun belajar buat berbuat baik ya. Walaupun Cik Raden sendiri bukan mengakui orang baik-baik sahabat ya. Ya jujur Cik Raden hanya belajar pengen sedikitnya pelan-pelan lambat laun secara dalam jelas kenyataan yang ada. Ya mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi. Kenapa? Harapan kita hidup ini nggak ada sahabat. Apalagi kita di 2026 ini, ya semakin gimana caranya ke depan ini semakin ke depan semakin lebih baik lagi kan begitu. Oke, sahabat, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat sebelum saya lanjutkan kepada statement cerita dengan perjalanan saya akan menemui tempat persembunyian di mana gerombolan raja preman ini ya, termasuk raja. Jadi preman ini ada rajanya rupanya ya. Ya, jadi saya harus hati-hati sebelum saya ketemu Bang Ri. Artinya saya sudah memberikan suatu tindakan informasi bahwasanya apakah benar yang selalu dibahas, dibicarakan daripada selama ini menjadi mereka benar-benar selalu merajalela. Nggak masalah ya, nggak masalah. Kita nawa itu saja, bismillah, dengan niat baik kita, apapun yang terjadi, ya maafnya ngomong, saya mau mbahnya Wak Jaber, ya, bukan kita nantangin ya, maupun sapanya Jaber, ya, kita nggak ada urusan, ya, nggak ada urusan. Selagi kita berpinjak di jalan yang baik, yang benar, insya Allah segala sesuatu itu yakin saja Allah akan melindungi kita apabila kita melakukan berbuat baik. Nah, jadi jangan gentar, saya akan telusuri, memastikan kebenaran-kebenaran yang selama ini yang tersembunyi, yang disembunyikan sama Raimondo. Saya yakin bisa keungkap ya. Saya yakin
akan tahu, akan ketemu, ya. Karena mereka ini dengan lambat laun sudah benar-benar mengatur strategi ini untuk supaya dalam penguasaan selama ini tidak senangnya, ya. Kelihatan sahabat ya, preman-preman ini tidak senangnya sama Ciraden, sama Panggil Lampung ya. Udah kelihatan, tapi nggak masalah. Ya, yang jelas apapun bentuknya yang mereka lakukan, selangkah kita punya semboyan untuk maju, bukan berarti kita menentang. Tapi di sini selangkah kita untuk menuju dengan pembuktian bahwasanya kehidupan yang mereka lakukan bukanlah semata-mata mereka mau semena-mena merajalela di alam semesta ini ya. Jadi begini sahabat, mungkin dengan adanya kehidupan yang saya lihat, mungkin Raymondo ditaruh di tempat pondok ya, anti begal sama Panggil Lampung, nggak kuat untuk belajar sabar, nggak kuat untuk belajar ya melakukan kebaikan. Tapi lihat sahabat ya, jangan panggil Ciraden ya. Kalau memang Raymondo menjadi pengkhianat, menjadi musuh dalam selimut, walaupun Raymondo kumis tebal ya, kumis kata orang itu sekawat, setapak, selangkah, sejengkal pun Ciraden nggak bakal yang namanya mundur ya. Walaupun dia punya kekuatan, katanya nggak tahu, saya nggak bakal gentar Raymondo. Saya tahu kau sama Prabu sama-sama yang lain itu memang punya tujuan yang tidak baik ya, tidak masalah ya, tak masalah. Tapi kita yakin saja dengan kejadian ini mudah-mudahan nanti akan tertelusuri, akan kita tahu sebenar-benarnya, akan terbuka tabir dengan tujuan mereka yang sebenarnya, akan kita ikuti permainan mereka. Intinya mereka jual, kita borong ya. Mereka punya strategi, kita pun punya strategi ya. Jangan takut, jangan gentar. Setiap apa yang kita hadapi, pasti kalau kita niat nawa itu di jalan yang baik, yang benar, insya Allah pasti Allah akan selalu lindungi ya. Pasti Allah selalu jaga. Karena kenapa? Disitulah yang namanya hidup. Sebenarnya hidup nggak perlu namanya kalian takut dan was-was. Saya sudah nggak lama lagi sahabat ya, udah mau sampai ke tempat apa namanya persembunyian mereka ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa menemukan ya titik terang di mana mereka aslinya bersembunyi, di mana mereka akhirnya benar-benar apa namanya pertemuan gitu ya. Karena ada suatu jalan, nanti jalan kita mau kita telusurin ya. Saya yakin jalan itu mungkin saya tidak salah petunjuk yang ada biasa mereka lakukan atau bersembunyi ya. Ya. Kita nawa itu saja, kita yakin saja. Sudah saya katakan, setiap kita melakukan perbuatan dan jalan yang baik, Allah itu pasti akan kuasa dan punya kuasa dan punya
untuk memberikan suatu pertolongan terhadap kita, ya. Mudah-mudahan yang terbaik buat kita, terbaik buat sahabat-sahabat juga. Nah, jadi nanti kalau saya sudah mendekati di situ, ya mungkin saya akan mantau dulu kebenaran keberadaan mereka yang mereka lakukan selama ini, ya. Ya, mudah-mudahan itu menjadikan suatu petunjuk yang nyata ketika nanti saya melihat, memastikan keberadaan yang mereka lakukan selama ini benar-benar akan jelas tahu, ya, tidak hanya rekayasa dan mengada-ngada. Jadi kita pelan-pelan dulu sahabat, ya, karena ini kita udah memasuki tempat yang namanya mereka bersembunyi, ya. Mereka bersembunyi ini mungkin salah satunya kalau ketemu, ya alhamdulillah nanti saya akan bisa langsung akan komunikasi sama Bang Lampung. Kalaupun tidak, kita setidaknya petunjuk jalan informasi ini jelas nyata, ya. Karena penelusuran saya ini nekat sahabat, ya. Karena udah geram sekali. Tadi kita pengen tenang-tenang hidup, ibaratnya nggak mau ada kendala masalah. Tahu-tahu di sini ada masalah, cerita masalah perjalanan seperti ini, ya. Ini yang perlu kita ibaratnya pahami, ya. Maka itu sahabat-sahabat, dukung terus, jangan lupa Ciraden ingatkan di subscribe, ya, di subscribe channel Ciraden sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kalian itulah salah satu dukungan support yang memicu, membuat semangat memberikan suatu tayangan demi tayangan ke depan yang lebih ekstrim, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Tanpa kalian, saya jujur sahabat, bukan sapa-sapa. Tanpa kalian, saya pun ya manusia biasa. Banyaklah salah, banyaklah tidak baiknya daripada baiknya. Dari itu mungkin, ya, dengan perjalanan-perjalanan yang selama ini yang saya lakukan untuk memastikan dengan tindakan-tindakan yang saya lakukan terhadap apa yang selama ini kami jalankan, mungkin di sini ada suatu hikmah yang sangat besar. Makanya itu sahabat, jangan sampai ketika kalian menonton, melihat beranda YouTube channel Ciraden hanya mengharapkan ambil nilai positifnya, buangkan yang negatifnya. Jadi ketika kalian menyimak, di situ melihat, ambil sisi baiknya, buanglah sisi yang tidak baiknya. Karena kenapa? Disitulah kalian akan tahu, akan memahami, walaupun itu suatu tayangan, tapi mudah-mudahan ini menjadikan suatu tuntunan. Walaupun edukasi, tontonan, tapi harapan demi harapan kita jelas dan nyata, bukan rekayasa, ya. Karena saya ini udah masuk ini sahabat, udah masuk di daerah ini, ya sahabat, ya, hutan tempat persembunyian, ya. Mudah-mudahan saya nggak ada apa-apa ini. Tuh, udah jalan hutan persembunyian gitu ini. Udah jelas tuh. Nah, ini kita jalan. Biasa tempatnya sahabat, ya. Gak apa-apa lah. Kita telusuri saja. Saya pengen tahu juga, ya. Rupanya mereka ini senangnya bersembunyi di tempat-tempat yang jauh. Padahal mereka ini apa ya sahabat, ya, yang diinginkan? Keserakahan, merasa sombong, sok jago, sok hebat. Mudah-mudahan, ya,
sahabat ya. Ketika saya menelusuri tempat persembunyian mereka ini, nanti ada suatu titik terang di mana kejelasan-kejelasan yang selama ini tersembunyi, akhirnya kita bisa mengungkap, membuka ya. Kalau memang secara petunjuk memang tidak salah ya, karena mereka ini sudah memasuki area-area persembunyian yang sangat-sangat luar biasa ya. Nah, ini sahabat, nggak jauh ya, kita kan sudah masuk di wilayah lingkungan ya. Nah, jadi tempat ini sudah kita kelihatan kelihatan jelas ya, tempat mereka bersembunyi mungkin di sini sudah jelas ya. Saya harus hati-hati, waspada. Karena informasinya itu ini tempat kediaman daripada salah satu preman Pak Jaber apa siapa itu. Nah, jadi saya pernah melihat waktu itu Pak Jaber sama Janggar pernah kesini sahabat ya. Ya mudah-mudahan sahabat ya, saya selamat, nggak ada apa-apa. Kita telusuri dulu ya. Jadi informasinya seperti itu sahabat, saya sudah tidak jauh lagi. Kita coba mendekat dulu. Kalau memang dia di wilayah ini, saya akan pastikan, akan saya telusuri, akan saya temui. Mohon doanya sahabat ya, semoga saya nggak ada halangan ya. Karena doa kalian itu yang sangat si Raden harapkan. Dengan doa kalian mudah-mudahan ada titik terang jelas nyata ya. Karena saya mantau di sini sudah jelas kelihatan daripada apa yang mereka lakukan, yang benar-benar ini sahabat. Yang belum subscribe, di subscribe sahabat ya, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya ya. Yang belum pesan madu boleh ya, sama Ciraden. Bang Ray sudah mengatakan sama pun sama Ciraden sama. Ada promo di awal bulan Januari. Cukup beli 200 sudah dapat 4. Dapat 2 botol madu ya, 2 botol minyak melati keraton. Jadi kalau kita beli itu udah hampir 500 ribuan ya. Tapi sekarang dengan adanya Bank Lampung di awal tahun baru ini, dia memberikan suatu promo dengan harga madu cukup 200 ribu saja, kalian sudah mendapatkan 4 ya. Ini contohnya madunya ya sahabat, ini contoh madunya, silahkan pesan madu ya, sama minyak melati keraton. Mana tadi ya, ke bawah tadi ya.
ada minyak melati keraton. Kita coba mantau di sini sahabat. Nah ya, ini madunya. Apabila kalian mau pesan, silahkan langsung hubungi WA saja di nomor Ciraden ya, di nomor 082150063346. Nah, jadi ini minyak melati keraton di madunya ya. Karena saya memantau sahabat, mudah-mudahan perjalanan saya tidak ada apa-apa. Saya sudah komunikasi dan hubungi tim spiritual sahabat Bali Bagi Lampung, mudah-mudahan mereka cepat ke sini karena mereka nanti nggak lama lagi akan muncul. Jadi saya jeda dulu, saya tutup dulu kita live streaming pada kesempatan ini karena saya tidak bisa gegabah kalau tanpa saya mengintip atau memantau ya. Mudah-mudahan ini ada suatu jalan petunjuk yang bagus. Itu terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.